Di menit 13.40 detik, narasumber saya mengucapkan sebuah kosakata yang sudah lama saya tidak mendengarkannya, tapi saya sangat familiar dengan kata itu. Kosakata tersebut adalah rebwes. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang dua kata. Kata pertama adalah kata Indonesia, Belanda. Kemudian kata kedua itu kosakata bahasa Jawa. Mari kita mulai dengan kosakata pertama. Kalau teman-teman perhatikan di video saya sebelumnya tentang repatriasi Jawa Suriname kembali ke Indonesia, di menit 13.40 detik, narasumber saya mengucapkan sebuah kosakata yang sudah lama saya tidak mendengarkannya, tapi saya sangat familiar dengan kata itu. Kosakata tersebut adalah rebwes. Apa arti kata rebwes itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rebwes itu adalah surat izin mengemudi mobil atau mengemudi motor. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan, begitu narasumber saya mengatakan rebwes, saya langsung memberikan komentar, oh maksudnya SIM. Dan SIM itu kita tahu adalah singkatan dari surat izin mengemudi. Kosakata ini adalah kosakata yang sering dipergunakan oleh orang-orang generasi lama, di mana generasi ini terekspos dengan bahasa Belanda. Bagaimana cara penulisannya di bahasa Belanda, saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sebelah kiri saya nantinya. Pertanyaannya seperti biasa, apakah ada kata rebwes di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kata rebwes itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat, di mana di situ dituliskan itu adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda yang artinya lesen memandu kereta. Lesen ini maksudnya license dalam bahasa Inggris. Kosakata rebwes ini mempunyai arti yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu surat izin mengemudi. Di video saya tentang repatriasi Jawa Suriname yang kembali ke Indonesia, itu adalah bukti nyata bahwa kata rebwes itu digunakan oleh rakyat Indonesia pada awal-awal tahun 1950-an, mungkin sampai tahun 1970-an. Kosakata rebwes itu masih sering digunakan. Dan itu terbukti dari yang diucapkan oleh narasumber saya yang sudah berumur 81 tahun itu. Apakah kata rebwes digunakan di Malaysia? Saya tidak yakin kata itu digunakan, bahkan kata itu dikenal di Malaysia itu sendiri. Tentu saja teman-teman di Malaysia akan mengatakan, oh itu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Oke, fine aja. Atau mungkin ada yang memberi alasan bahwa, oh Malaysia juga kan pernah dijajah Belanda. Ya, dijajah Belanda. Tapi apakah kata rebwes itu digunakan setelah dijajah Inggris? Saya tidak yakin kata rebwes digunakan di dalam ucapan sehari-hari di dalam masyarakat Malaysia. Mari kita berbicara tentang kosakata kedua. Kosakata kedua ini saya berpikir hanya sebagai kosakata umum saja, di mana di Indonesia kita mengenal sebuah kosakata yang namanya telak. Di mana kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telak itu adalah kena benar, tepat. Ya, dengan memberikan contoh, ia melakukan sundulan dengan telak, yaitu dengan tepat. Atau bisa juga arti kata kedua dari telak itu adalah mutlak atau penuh, di mana sebagai salah satu contohnya, kesebelasan kami menang telak atas kesebelasan lawan. Jadi artinya itu adalah menang secara mutlak atau menang secara penuh. Apakah kata telak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ada teman-teman, dan itu disebutkan sebagai kosakata Jakarta. Artinya sama dengan definisi pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kena benar, tepat.
Teman-teman bisa melihat di sebelah kanan saya, definisi telak menurut Kamus Melayu Malaysia dan definisi telak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Apa yang menarik mengenai kata telak ini? Karena begitu saya melihat kata telak ini, di Kamus Melayu Malaysia itu ada sinonimnya. Begitu saya melihat sinonim dari kata telak di Kamus Melayu Malaysia, saya itu betul-betul terkaget-kaget. Karena bagaimana bisa, kenapa kosakata yang sinonim dengan telak ini diartikan sebagai telak? Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata yang sinonim dengan telak itu justru artinya jauh berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ini sebagai pengetahuan kepada teman-teman, baik di Indonesia maupun di Malaysia, bahwa kosakata yang akan saya sebutkan ini ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apakah kosakata itu digunakan? Itu cerita berbeda. Alasannya apa? Itu juga teman-teman Malaysia bisa memberikan berbagai macam alasan. Kosakata sinonim dengan kosakata telak di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, itu adalah telek. Mungkin teman-teman Malaysia bisa memberitahu saya ya, bagaimana cara mengucapkan kata telek ini. Apakah saya mengucapkannya dengan benar, yaitu dengan telek, atau telek, atau tele? Silakan teman-teman Malaysia beritahu saya bagaimana cara mengucapkan kata yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya bahwa kosakata telek itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa dan artinya tepat sinonim dengan telak. Sekarang mari kita lihat apa arti kosakata telek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata telek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pinjaman dari bahasa Jawa yang artinya kotoran unggas. Unggas itu bisa ayam, bebek, dan sebagainya. Bahkan telek ini juga bisa digunakan sebagai arti yang lebih universal, yaitu kotoran binatang apapun. Jadi kalau kita masih ingat kemarin saya berbicara tentang kata asu, jadi bisa aja dituliskan bahwa telek asu. Jadi itu adalah kotoran anjing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana bisa di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tertulis bahwa kosakata telek itu adalah kosakata Jawa. Dan artinya di situ adalah tepat atau telak. Sedangkan di Indonesia, di mana di Indonesia jumlah orang Jawanya lebih banyak daripada di Malaysia, di Indonesia kata telek yaitu kosakata bahasa Jawa yang artinya justru kotoran unggas. Bagaimana ini bisa berbeda? Silakan teman-teman Malaysia untuk menjawabnya. Pertama adalah bagaimana mengucapkan kata telek itu sendiri. Apakah telek? Apakah telek? Apakah tele? Silakan jawab. Itu pertama. Yang kedua, silakan kepada teman-teman Malaysia yang keturunan Jawa, beritahu saya, apa arti kata telek menurut bahasa Jawa? Apakah maksudnya telak menurut yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, ataukah artinya itu adalah kotoran? Bisa kotoran unggas atau kotoran binatang apalah. Silakan untuk dijawab pertanyaan saya ini. Kalau ada yang tahu, kalau ada masyarakat Jawa Malaysia yang masih ingat dengan arti dari kosakata telek. Itu saja teman-teman. Semoga kita semua sehat walafiat. Dadah.